Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Qawl As-Sadid syarah kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah al-mutawaffasana 76 wa 300 ba'da al-hijrah an-nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala fi syarah bab at-tasammi bi qadil qudati wa nahwi bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril asma'i li ajli dzalik. Bab larangan haramnya bernama dengan qadil qudat atau nama-nama yang semisal dengannya, dan juga bab akan kewajiban hormati nama Allah, di mana di antara bentuk penghormatan kepada nama Allah adalah merubah nama jika namanya tersebut kurang penghormatannya kepada Allah. Kata beliau, wa hatani tarjamatani min furu'il babis sabiq wa huwa annahu yajibu an la yuj'ala lillahi niddun fin nabati bin niyati wal aqwali wal af'al. Kedua bab ini adalah furu' dari bab sebelumnya, ya. Di mana bab sebelumnya adalah larangan untuk menjadikan tandid bagi Allah Ta'ala, ya. Larangan menjadikan tandid bagi Allah, yakni pada kalimat Masya Allahu wa syi'ta, ya, atau pada bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau, ini dua bab masih berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, ya, masih terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berupa ucapan, ya, yang berupa ucapan, berupa kata-kata yang mana di dalamnya merupakan bentuk atau terdapat bentuk mengangkat tandingan, ya, untuk selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yusamma ahadun bismin fihi nau'u musyarakati lillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Maka tidak boleh seorang itu dinamai, diberikan gelar, diberikan kunyah, ya, dengan suatu nama yang padanya terdapat jenis musyarakat, ada jenis kesamaan, ya, antara nama itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya. Misalnya kaqadil qudat wa malikil muluk wa nahwiha wa hakimil hukam au bi abil hakam wa nahwihi, ya. Karena semua nama-nama ini memiliki kesamaan dengan, ya, naum musyarakah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu hadza hifdzun lit tauhidi wa li asma'illahi wa sifatihi. Semua ini tujuannya adalah penjagaan terhadap tauhid dan penjagaan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun hanya di ucapan, kita harus menghormati Allah Ta'ala, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyamakan Allah dengan selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah, walaupun hanya dalam sekedar ucapan, walaupun di mulut saja, walaupun sekedar nama saja, walaupun sekedar penyebutan saja, walaupun tidak diniatkan maknanya. Tapi ketika asal makna kata tersebut mengandung makna mubalaghah, mengandung makna berlebihan, dan padanya ada nau' dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung sehingga menunjukkan musyarakah, maka hal itu dilarang. Kata beliau rahimahullah, wa daf'un liwasaili syirki. Ini juga tujuannya untuk mencegah semua sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Hatta fil alfadhi allati yukhsha ayyutadarraja minha ila ayyadhanna, ya, ila ayyudhanna musyarakatu ahadin lillahi fi syai'in min khasa'isihi wa huquqihi. Jadi walaupun dalam sekedar lafaz saja,
Ya, selama jika lafaz tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan atau akan menyebabkan orang yang mendengarnya itu berpikir adanya musyarakah, ya, adanya kesamaan, ya, seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak dan hal-hal yang merupakan khususnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jelas makna kalam syarah al-musannif rahimahullahu taala. Nah, selanjutnya pada bab yang ke-48 qala al-Maqid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mutawaffa sana 6 wa 200 ba'da alf min al-hijrah an-nabawiyyah. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'ani awil rasul. Bab man, di sini seperti biasa ya, kata man di judul bab itu ada kemungkinan dia sebagai isim mausul yang bermakna alladzi dan bisa bermakna isim isim syarat man. Kalau dikatakan dia isim syarat berarti jawaban syaratnya mahdhuf di sini. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul, takdirnya faqad kafar. Barang siapa yang bercanda, ya, bercanda, main-main, mengejek, nah, sesuatu dari yang padanya terdapat zikrullah atau Al-Quran atau Ar-Rasul, takdirnya faqad kafar, maka dia telah melakukan kekafiran. Kalau dikatakan isim mausul berarti mengabarkan tentang hukumnya, yakni man, yakni alladzi, orang yang hazala, bermain-main, mengejek sesuatu yang padanya terdapat zikrullah atau Al-Quran atau Ar-Rasul. Ini apa hukum orang ini? Apa hukum orang ini? Baik. Dan dua-duanya di sini memungkinkan ya. Dua-duanya memungkinkan. Walaupun eh, apa ya, dua-duanya takdirnya jelas ya. Kalau dijadikan man syartiyah berarti yang muqaddar jawab syarat. Faqad kafar. Kalau dia isim mausul berarti alladzinya mubtada, ya, alladzi mubtada, kemudian man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul, ini semua silatul mausul, khobarnya muqaddar, takdirnya misalnya apa hadza bayan di bab sebelumnya, siapa yang hazala mengejek, bercanda dan seterusnya, bermain-main dengan Islam, maka berikut ini adalah hukumnya. Hadza bayan, akhirnya gitu. Baik. Maka bab ini dibuat oleh Al-Musannif rahimahullah untuk menjelaskan hukum orang yang melakukan perbuatan ini. Bahwa orang yang bermain-main atau mengolok, bercanda dengan agama Islam, dengan syiar-syiar Islam, hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam, sebagaimana yang akan datang dalam dalil yang beliau bawakan. Nah, di sini lagi-lagi Al-Musannif rahimahullah menggunakan dalam judul bab ibarat yang berbeda dengan ibarat nas. Kalau kita lihat dalam dalil yang beliau sebutkan, dalam Al-Quran disebutkan apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa masdarnya tastahzi'un? Istahza'a, yastahzi'u, istihza'an, kan begitu. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, istihza'an. Nah, istihza' artinya mengolok-olok.
Kalau mau pakai lapas nas ya, ibaratnya Quran, ya maka judul yang selayaknya dipakai bab manistahza'a. Lihat ya, manistahza'a bisyai'in, siapa yang mengolok-olok. Tapi kenapa di sini Al-Musannif rahimahullah menggunakan kata hazal, meninggalkan apa lafaz yang tersebut dalam Quran dan menggunakan bahasa lain, menggunakan kata hazal. Mengapa bukan istihza? Sama seperti sebelumnya, beliau punya alasan tersendiri di sini dikarenakan apa? Al-hazal, masdar dari hazal ya. Al-hazal ini lebih sering terjadi di tengah masyarakat. Lebih gampang terjadinya, lebih tidak disangka-sangka kalau itu adalah pelanggaran gitu. Banyak orang tidak tahu. Beda kalau mengolok-olok agama jelas. Ya kan? Semua orang tahu mengolok-olok dan mungkin tidak akan ada orang yang secara sadar mengolok ajaran Islam kalau dia muslim gitu. Tidak akan ada yang secara sadar melakukannya. Kalau itu olok-olokan. Tapi al-hazal itu kan bercanda, guyon, main-main, tapi di dalamnya terkandung apa bentuk pengejekan. Istilahnya kalau kita bilang ya mungkin dalam bentuk bisa aja berupa sarkas misalnya kan. Sifatnya sarkas. Jadi guyon tapi nyindir. Guyon tapi nyindir. Bermain-main tapi terkandung di dalamnya ejekan. Dia bermain-main, bercanda, tapi ada ejekan di dalamnya. Nah, inilah alasan mengapa beliau rahimahullah menggunakan kata al-hazal dibandingkan al-istihza. Karena istihza itu jelas sekali hukumnya, jelas ya, jelas hukumnya, pelanggarannya juga jelas, tapi ada pelanggaran lain yang mirip ataupun yang mirip dengannya ataupun sarana menuju kepada istihza, namun lebih tersembunyi, lebih samar, banyak orang tidak tahu pelanggaran yang hukumnya, yaitu apa? Al-hazal. Ya, lebih banyak terjadi, lebih tersebar di tengah masyarakat. Ya, kita sulit mungkin untuk mendapatkan ada orang yang terang-terangan mengejek syariat Islam, istihza ya, mengolok-olok dan seterusnya. Tapi kalau bercanda, bergoyang bawa ajaran Islam dengan tujuan untuk merendahkan, ini di zaman apalagi di zaman sekarang cukup mudah untuk ditemukan. Waliyadzubillah. Nah, karena al-hazal, al-hazal di sini adalah al-mazhu bi khiffah. Definisi dari al-hazal adalah al-mazhu bi khiffah. Ya, bercanda ringan. Bercanda. Baik, karena sifatnya candaan, guyonan dan juga enteng, maka banyak orang yang tidak sadar bahwa memasukkan unsur agama syiar Islam dalam guyonan mereka yang menyebabkan syariat Islam diejek, atau mungkin dia memang tujuannya untuk mengejek cuma dengan bahasa yang lebih halus, ini termasuk bentuk pelanggaran bahkan merupakan kekafiran. Karena itulah dan ini hal yang muttafaq, hal yang disepakati oleh para ulama. Siapa saja yang mengolok-olok ajaran Islam kalau dengan syarat dia tahu, ya, tentu saja syaratnya dia tahu itu ajaran Islam, dia tahu itu dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia olok-olok, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ijma, sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat dalam hal itu. Karena itulah Al-Musannif rahimahullah membawakan bab ini atau masalah ini dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman yang keberapa itu? 8 atau 9? 8 menurut saya. Ketujuh sihir. Ya. Nah, bisa dirujuk nanti ya. Jadi orang yang tapi di sana beliau menggunakan kata istihza, manistahza bisyai'in. Di nawaqidul Islam beliau menggunakan kata istihza. Itu poin gitu. Kalau di sini beliau menggunakan kata hazal karena hazal itu bisa menjadi sarana yang halus, yang tersembunyi, banyak orang tidak tahu untuk merendahkan dan memperoleh. Baik, jadi hukumnya jelas kekafiran dan ini bil ijma. Dengan syarat kalau dia tahu bahwa itu ajaran Islam. Jadi kalau ada orang muslim karena dia jahil tentang agamanya, misalnya dia mengolok-olok, dia kira itu bukan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam, tapi dia olok. Ya, maka di sini mazur, bukan mazur. Maksudnya ini penghalang untuk dikafirkan gitu ya. Walaupun dia asing, dia berdosa jelas,
Kenapa dia bisa tidak tahu misalnya? Ya, kenapa dia tidak tahu? Kenapa? Karena pada dasarnya mengolok-olok itu dilarang. Hatta mengolok-olok orang kafir pun dilarang kan begitu. Orang kafir yang individunya mengolok-olok nggak boleh. Nah, masa tentang perkara agama dia tidak berhati-hati, itu muqassir dia. Nah, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah, untuk menjelaskan bab ini beliau membawakan dua dalil ya. Dalil intinya adalah di dalil pertama berupa ayat Quran, sementara dalil yang kedua adalah sababun nuzul yang menjelaskan makna ayat tersebut. Qala rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 65, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Iya, kata al-musannif rahimahullah, firman Allah taala, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang munafik itu. Karena ini ayat terkait dengan orang munafik sebelumnya akan datang nanti. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang munafik itu, kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa mereka mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok para sahabat, mengolok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bergurau dan bercanda saja, tidak serius, main-main saja. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, menghardik mereka dan tidak menerima alasan mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mengolok-olok? Tidak usah minta maaf, la ta'tadiru, tidak usah cari-cari alasan. Pada kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik. Sisi pendalilannya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini satu paket sisi pendalilan. Iya. Jadi disebutkan bahwa mereka ini mengucapkan ucapan yang terdapat olok-olokan tentang Nabi dan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika diklarifikasi, ya, ditanya, kenapa kalian mengucapkan ucapan itu? Dia bilang kami cuma bercanda, serius, main-main saja. Nah, nggak ada alasan. Agama Allah bukan untuk bahan lucu-lucuan, main-main, bercanda, bergurau, mengejek, nggak ada. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dia kafir karena ucapan main-main. Dia betul main-main doang. Nah, nanti akan terang lebih lanjut. Ini betul-betul orang yang bercanda, tapi dia kafir keluar dari Islam. Gara-gara mulutnya tidak bisa dia jaga. Barang dia bilang. Nah, ya. Ini juga menunjukkan jahilnya dia terhadap ajaran Islam dan menunjukkan kurangnya taklim. Bahkan tidak ada taklim, pengagungan kepada syariat Islam. Sesuatu kalau dia menghormati yang lain, dia tidak akan menggunakan itu sebagai bahan candaan. Nah, itu konsekuensi. Kalau kita menghormati sesuatu, kita jadikan itu sebagai apa? Tidak mungkin dan tidak boleh dijadikan bahan candaan. Nah, ini sekarang di zaman belakangan ada orang-orang yang memunculkan atau bukan memunculkan, ya, menyebarkan bahwa boleh kok kita menjadikan bahan gurauan, ya, guyonan pada orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, orang yang kita tokohkan, bisa kok dijadikan bahan candaan. Justru karena kami menghargai mereka, kami memuliakan mereka, maka kami jadikan bahan candaan. Nah, istilahnya orang sekarang di roasting. Atau mereka yang di roasting itu orang yang terhormat, orang yang kami muliakan, orang ini jelas bertentangan dengan akal sehat.
Bagaimana caranya kamu mengejek? Ya, mengejek terserah walaupun bercanda, gitu. Tapi mengejek orang yang katanya dihormati, ini tidak bisa diterima. Jelas ya? Ta'zim itu berarti kamu meremehkan orang tersebut. Baik, maka dalam Islam bukti kamu meremehkan orang adalah kamu bermain-main dengan bercanda dengannya. Artinya menggunakannya sebagai bahan candaan. Dalam Islam kalau kamu menta'zim sesuatu, kamu harus hormati, jaga ucapan terkait dengan itu. Tapi mana hadis ini atau ayat ini dijelaskan dalam sababun nuzul. Disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, wa an ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah dakhala haditsu ba'dihim ala fi ba'd. Nah, ini dari sebagian sahabat dan tabi'in gabungan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Ya. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar. Ini sahabat tentu saja, Madani. Ya, dari orang di Madinah. Kemudian wa Muhammad ibnu Ka'ab, wa Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi. Al-Quradhi. Kemudian wa Zaid ibni Aslam, beliau juga orang Madinah, sama seperti Ibnu Umar. Wa Qatadah. Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi. Beliau murid dari Anas bin Malik, senior dengan Anas bin Malik. Nah, adapun riwayat hadis Abdullah bin Umar itu riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Sementara tiga mursal yang lain, karena ini Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, ini tiga-tiganya tabi'in, meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Jadi menceritakan kisah di zaman Nabi SAW, ini hukumnya mursal. Nah, ini ada tiga mursal di sini dan memiliki jalur yang berbeda. Ditambah lagi dengan hadis Abdullah bin Umar dengan sanad yang hasan, maka jelas kisah ini sabit dan sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di sini para Ibnu Jarir rahimahullah atau kelihatannya yang mengatakan dakhala hadis ba'dihim ala bab, ini butuh ditinjau ya, apakah Ibnu Jarir yang mengucapkan ini yang menggabung kisahnya jadi satu, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Zuhri dalam kisah Isra dan Miraj, ya, Isra dan Miraj. Itu juga digabung kisahnya jadi satu. Iya. Apakah di sini Ibnu Jarir yang melakukannya atau rawi di atasnya atau al-musannif yang meringkas? Ya ala kulli hal, ini kisahnya sabit sahih terkait dengan sababun nuzul ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwa ada seorang yang berkata ya dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini ma'ruf ya, tanya perang di mana Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, sahabat lain tidak ikut perang. Ya. Tahun berapa ini perang Tabuk? Nah, 9 Hijriah. Nah, baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ada seorang laki-laki berkata dalam perang Tabuk. Ini lagi break perang, lagi istirahat, dan ini terindikasi orang ini orang munafik. Ya. Dikatakan ma ra'ayna misla qurra'ina haula arghaba butuna wala agdzaba al-suna wala ajbana inda liqa. Lagi break perang, duduk-duduk istirahat, terus ada seorang guyon bercanda. Dikatakan kita tidak pernah melihat orang seperti qurra, para penghafal Quran ini. Qurra itu para penghafal Quran di zaman ini. Mereka ini
Kalau masalah perut, arghab, ya, lebih apa namanya, arghab butunan. Kalau masalah perut, mereka semangat. Kalau makan, masalah ghanimah, pembagian harta, mereka semangat. Tapi wala agzabu al sunnah, lebih dusta lisan, apa, tidak pernah melihat orang yang paling dusta ucapannya, paling bohong ucapannya. Wala ajbanu inda liqa, dan paling takut kalau ketemu musuh. Ya, maksudnya di sini agzabu al sunan, ini mereka pembaca Quran, di dalam Al-Quran ada perintah jihad, tapi mereka takut-takut. Paling takut kalau ketemu musuh. Ya mengejek. Nah, siapa yang mereka ejek di sini? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul Quran. Yang dia ejek di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, para penghafal Quran. Faqala lahu Auf ibnu Malik. Maka Auf ibnu Malik yang ketika itu hadir langsung membantah. Kata beliau, kadzab. Walakinnaka munafiq. Kamu bohong. Kamu itu orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan mengabarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbira. Maka Auf pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada beliau, tapi fawajadal Qur'ana qad sabaqa. Tapi ternyata ayat Quran lebih dahulu turun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Auf bin Malik tidak kabari, Allah atau Rasulullah SAW akan tahu, tetap tahu. Waja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddir tahal. Maka karena orang itu takut gitu ya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dia cepat-cepat mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW sudah siap untuk apa, berjalan. Iya. Atau ini enggak Mas? Ya, mungkin setelah perang atau sebelum perang ya. Karena dikatakan irtahal, jadi mungkin ya ihtimal. Iya. Intinya Nabi SAW sudah siap meninggalkan tendanya, apakah menuju ke medan perang kembali, atau ini perjalanan perginya atau perjalanan pulangnya. Nah, waraqibana naqata, dan beliau sudah naik ke atas kontanya. Faqala ya Rasulullah, innama kunna naqulu wa nal'abu wa natahaddatsu haditsar rabbi naqta'u biha an naqtariq. Naqta'u bihi an naqtariq. Dalam riwayat ini masalah anak aqtariq. Wahai Rasulullah, kami itu mengucapkan itu hanya nahudhu wa nal'ab, cuman bergurau saja, bercanda. Ya, ini apa, untuk obrolan-obrolan yang biasa diobrolin kalau orang lagi safar, ya. Nah, untuk menghilangkan kepenatan di jalan dan seterusnya. Gak serius, gak bercanda, itu alasannya dia. Apa gak serius maksudnya, gak benar kan? Itu cuman guyon saja untuk menghilangkan stres atau menghilangkan ini dan gitu. Ya, penat di jalan. Qala Ibnu Umar ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Kata Ibnu Umar, saya melihat dia itu berpegangan pada tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hijarah batu itu dia pun tersandung, ya, kedua artinya tersandung oleh batu sampai dia jatuh. Wa huwa yaqulu innama kunna naqudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main, bersenda gurau saja. Faqala Rasulullah SAW, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu bercanda, bermain-main, mengejek, ya. Tidak usah cari alasan, tidak usah minta maaf, kalian telah kafir setelah iman kalian. Beliau tidak menoleh sama sekali ke dia, jadi hatta membacakan ayatnya, beliau tidak menoleh kepadanya. Tetap beliau berjalan sambil membacakan ayat, tidak menoleh kepadanya,
dan tidak ada kata-kata tambahan dari Nabi SAW, hanya membacakan. Baik, sisi pendalilan yang jelas ya dari kisah ini menjelaskan makna ayat ya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran penting ya yang bisa didapatkan di sini. Yang pertama, orang yang mengucapkan ini adalah orang beriman. Jelas ya? Orang yang mengucapkan ini adalah orang yang beriman, tapi orang yang sangat lemah imannya. Adapun keberadaan orang munafik di tengah mereka itu tidak menunjukkan bahwa semua mereka munafik. Tidak. Mungkin saja atau besar kemungkinan ada orang munafik di tengah-tengah mereka yang ngobrol-ngobrol itu, yang mendengar tertawa, tapi pada dasarnya di antara mereka ada orang beriman. Kenapa? Karena Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Menunjukkan tadinya dia orang muslim, orang Islam, ya, yang sangat lemah imannya sehingga bisa mengucapkan ucapan seperti itu. Maka ini bantahan kepada sebagian. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab dalam Kashfus Syubhat, di mana sebagian doa atau syirik membawakan kisah ini untuk berdalil akan apa namanya? Mereka berdalil bahwa ayat ini tidak ada pendalilan di sini bahwa ini merupakan pembatal keislaman dikarenakan pelakunya memang orang munafik dari awal. Ya, sehingga tidak dikatakan mereka kafir bukan gara-gara ini, gara-gara bercanda, tapi gara-gara memang munafik pastinya. Maka ini disanggah bahwa Allah mengatakan ba'da imanikum, menunjukkan pelakunya bukan orang munafik. Ada orang munafik, iya ada yang ikut-ikutan di situ, mungkin juga ada yang nimpalin, ada yang ini. Tapi mengatakan semua yang hadir di situ munafik, tidak. Lihat, termasuk yang hadir di situ siapa? Auf ibn Malik radhiyallahu anhu hadir di situ. Berarti kan ada orang Islam. Termasuklah mereka-mereka yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikut-ikutan. Nah, karena apa? Ikut-ikutan. Maka tidak benar kalau dikatakan mereka ini kafir karena kemunafikan mereka. Tidak. Allah mengatakan ba'da iman itu. Menunjukkan sebelum bercanda itu mereka muslim. Setelah bercanda mereka kafir. Kemudian pelajaran yang lain di sini menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan ghibah memiliki hukum yang sama. Satu orang yang mengucapkan tapi semua dihukumi kafir oleh Allah. Semua yang dengar dan tidak protes. Dikatakan qad kafartum, padahal yang berbicara satu orang. Maka siapa saja yang mendengar sesuatu yang jelek, ghibah misalnya ada orang diceritai, terus dia tidak tinggalkan majelisnya, dia tidak menolak membantah, maka hukumnya sama. Ya, innakum idzam misluhum, kata Allah. Kamu seperti mereka kalau kamu tidak meninggalkan majelis yang di dalamnya Allah dan Rasulnya diolok-olok, agama Islam diolok-olok. Jadi kalau ada yang bercanda tentang agama, jangan ikut cengengesan, jangan ikut ketawa-ketawa. Tinggalkan atau bantah dia. Itu cuma dua pilihan. Bantah dia atau apa? Tinggalkan kalau tidak bisa. Karena itulah Allah bin Malik radhiyallahu anhu selamat dalam hal ini karena beliau langsung membantah, mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Hanya beliau yang selamat di majelis itu ketika yang lainnya diam. Hatta walaupun tidak setuju dengan hati, dia diam tapi dia tetap tinggal di situ, hukumnya sama. Karena ridho terhadap kekufuran adalah kekufuran. Setuju dengan kekafiran itu adalah kekafiran. Maka ketika seorang mendengarkan pelanggaran, apalagi namanya kekafiran atau kesyirikan, opsinya cuma dua, bantah atau tinggalkan. Demikian pula kalau ada orang digibahi, bantah atau tinggalkan. Kalau kamu tetap tinggal, walaupun diam-diam saja, maka apa? Kamu hukumnya sama seperti pelaku gibah tersebut. Ganda cukup dikatakan, saya kan ingkari dengan hati, saya tidak setuju. Ya, kita katakan di sini tingkat pengingkaran itu kan ada tiga. Perbuatan, ucapan dengan hati. Di sini hati ini masih bisa lebih. Itu nanti dimaafkan kalau tidak ada cara lain mengingkari kecuali dengan hati. Itu baru boleh mengingkar dengan hati tok.
Tapi kan di sini kamu bisa dengan perbuatan, yaitu apa? Pergi, meninggalkan majelis tersebut, atau dengan ucapan, yakni bantah. Maka ketika dikatakan mengingkari dengan hati itu lemah imannya, dikarenakan kamu bisa mengingkari dengan mulut atau dengan tangan, dengan perbuatan, tapi kamu tidak lakukan. Cukup hati. Nah, di sini tidak ada gunanya mengingkar dengan hati, padahal kamu bisa di atas daripada itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira jelas sisi pendirian apa al-musannif rahimahullah. Tsumma qala rahimahullah fi syarah babu man hazala qala asy-syarih rahimahullah babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'ani awir rasul. Bab barang siapa yang bercanda, bermain-main tentang sesuatu yang terdapat zikrullah atau Quran atau Rasul, yakni faqad kafar. Kalimat zikrullah ini mencakup semuanya. Ya, mencakup apa? Semuanya. Bercanda dengan rukun iman, bercanda dengan rukun Islam, ya, bercanda dengan syiar-syiar Islam, hukum Islam, sunnah-sunnah syariat-syariat Islam, atau Al-Quran, ayat-ayat Quran, mushaf. Ya, karena itulah orang yang menginjak mushaf dengan sengaja, melempar mushaf dengan sengaja, kafir, keluar dari Islam. Apapun tujuannya. Dalam sini dikecualikan darinya orang yang kehilangan akal karena saking marahnya. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah menulis Taurat di lembaran-lembaran itu, ketika dapat kabar dari Allah bahwa kaumnya menyembah anak sapi, beliau marah. Ya, beliau marah sampai apakah melempar atau lepas apa namanya lempengan-lempengan Taurat sampai pecah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang misalnya sedang memegang Quran, terus tiba-tiba dapat kabar yang membuatnya marah, terus tiba-tiba hilang akal, dia tidak sadar ada Al-Quran di tangannya, terus dia lempar, maka ini dimaafkan. Ini bukan termasuk kekafiran maksudnya ya, bukan dimaafkan, tidak ada dosa. Asal dosa itu, ya, tapi intinya tidak dikafirkan karenanya. Tapi kalau secara sadar di tangannya dia lihat ada mushaf ya, nah dia marah tapi masih belum kehilangan akalnya, dia lempar mushaf, dia buang dan seterusnya. Ini pembatal Islam. Jelas ya? Karena itu lebih parah dibandingkan mengejek, melempar, membuang. Baik. Karena itulah diharamkan menjual mushaf Al-Quran kepada orang kafir. Haram hukumnya. Jelas ya? Kenapa? Karena berpotensi direndahkan dan dihinakan. Berpotensi direndahkan dan dihinakan. Makanya kalau ada orang kafir mau belajar Islam, ya mau tahu mau belajar Quran misalnya, nggak usah baca Qurannya, baca misalnya baca terjemahannya. Tuh kamu kan belum tahu juga Al-Qurannya. Terjemahan kan bukan Al-Quran, itu terjemahan Quran, mushaf terjemahan misalnya. Ya, jangan dosa yang ada bahasa Arabnya, kamu kan belum tahu juga. Tapi yang mau belajar Islam, nih kamu lebih paham dengan terjemahannya. Kasih aja terjemahan. Tidak boleh Al-Quran bahasa Arab itu Al-Quran diserahkan kepada orang kafir. Tidak dikasih gratis, tidak juga dikasih beli. Sah, apa tidak boleh? Jelas ya, hukumnya haram. Karena berpotensi untuk merendahkan mushaf kalau di tangannya orang kafir. Walaupun dengan alasan mau belajar. Toh kamu belum bisa bahasa Arab, jadi tidak ada kepentingannya pegang mushaf. Terjemahnya saja kan begitu. Baru mau belajar gitu. Awir Rasul atau Rasul. Apakah individu apa tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau misalnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, mengolok-olok, mencela, menghina, merendahkan dan seterusnya. Syiar Allah, zikrullah, Al-Quran, Rasul ketika masih hidup, ketika sudah beliau meninggal, apa pada kuburan beliau, ya, kemudian pada apa sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis beliau ini semua merupakan kekafiran. Canda guyon, membawakan tebak-tebakan, ya, bikin tebak-tebakan, bikin cerita-cerita lucu atau main-main, tapi ada kontennya di dalamnya tentang agama Islam yang bisa membuat orang mengolok-oloknya, maka ini hal yang dilarang, bahkan merupakan kekafiran. Qala rahimahullah ay fa inna hadza munafil lil iman bil kulliyah wa mukhrij min ad-din. Kata beliau perbuatan ini ya, perbuatan ini
bertentangan dengan keimanan atau menafikan keimanan secara menyeluruh. Ini mengeluarkan dari Islam. Ini bukan mengurangi kesempurnaan iman, tapi menghilangkan keimanan bil kulliyah sampai ke akar-akarnya. Murtad, keluar dari Islam. Wa mukhrijum minad din. Nah, dipertegas ya. Mukhrijum minad din. Lianna aslan dini al-imanu billahi wa kutubihi wa rusulihi. Karena pondasi agama adalah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya. Itu pondasi agama. Wa minal imani ta'zimu dzalik. Ta'zimu dzalik ini. Tanda seorang beriman kepada sesuatu adalah mengagungkannya. Dan tanda pengagungan tidak boleh mencela, kan begitu. Wa minal ma'lumi anna al-istihza'a wal hazla bi syai'in min hadhihi asyaddu minal kufril mujarrad. Dan sudah dimaklumi bahwa mengejek dan bercanda, ya, mengejek dan bercanda dengan sesuatu yang terkait dengan iman kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasulnya, maka apa? Itu lebih berat dibandingkan sekedar kafir. Ya atau tidak? Iya. Ada orang misalnya murtad keluar dari Islam, waliyadzubillah. Murtad dia. Kenapa ya? Pengen pindah agama aja misalnya. Kafir jelas. Tapi itu lebih ringan dibandingkan orang yang apa? Mengejek Islam. Dia tidak mengejek, dia cuma mau pindah agama. Bedakan dengan orang yang mengejek Islam, itu lebih parah kekafirannya. Karena apa? Bukan hanya dia keluar dari Islam, tapi disertai dengan serangan. Tanda kutip gitu ya. Disertai dengan serangan, menyerang Islam. Kalau orang sekedar pindah agama, ya murtad kafir, jelas kekafirannya. Tapi kan dia tidak menyerang. Makanya orang-orang kafir, yang kafir sekaligus menghalangi kaum muslimin, itu lebih berat kekafirannya dibandingkan yang kafir saja, tapi tidak menghalang-halangi orang. Kan begitu. Ini lebih berat, kata beliau, lebih besar dosanya dibandingkan sekedar kafir. Li'anna hadza kufrun wa ziyadatu ihtiqarin wasbira. Karena perbuatan ini bukan sekedar kekafiran, tapi kekafiran plus merendahkan dan menghinakan. Kekafiran plus merendahkan dan menghinakan. Jelas ya? Baik, di sini beliau juga menjelaskan bahwa kekafiran itu bertingkat-tingkat. Qala rahimahullah, maka perhatikan di sini ketika dikatakan zikrullah, Al-Qur'an, awir Rasul, ini mencakup semua hal yang terkait dengan agama. Maka walaupun dia mencela Nabi Isa alaihissalam, dia mencela Yesus misalnya, dalam keadaan tahu bahwa Yesus itu di umat Islam Nabi Isa, dia olok-olok Yesus, maka dia kafir, keluar dari Islam. Karena Nabi Isa Nabi Allah, sama saja. Mau Nabi Muhammad, mau Nabi siapa, tidak boleh. Ngejek-ngejek apa? Nabi-nabi Bani Israel. Nah, bercanda nggak boleh, hukumnya haram, mengeluarkan dari Islam. Mau disebut dengan Yesus, Isa, sama-sama Nabi Allah, nggak boleh diguyoni. Ada orang yang bermain-main mengejek Taurat dan Injil. Oke lah, kita tahu Taurat dan Injil sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan. Tapi kalau dia ejek Tauratnya, Injilnya, itu kitab Allah. Orisinilnya, aslinya kitab Allah. Walaupun belakangan banyak tambahan-tambahan, tapi menjurus ke Tauratnya, Injilnya, itu bermasalah besar. Kecuali kalian diejek misalnya bagian tertentu dari Taurat dan Injil, yang fix itu tambahan dari orang belakangan. Misalnya kayak akidah Trinitas, ya. Di dalam Taurat, dalam Injil. Itu yang diserang, itu yang diejek-ejek. Yang nggak ada masalah, memang itu bukan dari Taurat, bukan Injil sama sekali. Tapi kalau dia menjurus ke Injilnya sebagai satu kesatuan, itu tidak boleh. Karena bagaimanapun Injil yang ada sekarang masih ada kebenaran di dalamnya. Cuma memang tidak bisa dipastikan mana dari Allah, tapi bukan buatan 100%. Karena dalam Al-Quran pun Allah Taala mengatakan apa? Mereka yuharrifuna al-kalimah amma mawadhi'i. Jadi tidak menghilangkan semuanya, tapi merubah sebagiannya. Kan gitu. Ini juga kekafiran.
Maka tidak boleh bermain-main dengan agama samawiyah. Agama samawiyah. Taurat, Islam, Nasrani, ya, dengan apa Yahudi. Tidak boleh main-main dengan tiga agama ini. Karena jangan sampai kamu salah, kamu kira bukan ajaran Islam atau bukan ajaran dari Allah, ternyata iya kan gitu. Jangan coba-coba. Kecuali yang fix itu jelas tambahan, bukan dari ajaran Islam. Iya, sudah ya. Demikian pula mengejek syariat Islam. Misalnya dia sudah tahu masalah, dia sudah tahu bahwasanya ini hukumnya sunnah, ini amalan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengejek amalan sunnah itu, mengejek amalan sunnah tersebut. Maka ini juga termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan bahwa mengejek ini lebih parah dibandingkan sekedar kafir. Kata beliau, fa innal kuffara naw'an, mu'ridun wa mu'aridun. Karena orang kafir itu ada dua jenis. Yang pertama mu'rid, dia sekedar berpaling. Sekedar berpaling tapi tidak melawan. Dia tidak menyerang Islam, tapi dia tidak memeluk agama Islam. Dia berpaling dari Islam tapi tidak menyerang Islam. Dan yang kedua mu'aridun, artinya yang melawan, yang menentang. Dia bukan Islam, tapi dia juga menyerang Islam. Ya. Kata beliau al-fal mu'aridu al-muharibu lillahi wa rasulih. Orang yang mu'arid, orang kafir yang mu'arid ini adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya. Al-qanihu billahi wa bidinihi wa rasulihi aghladu kufran wa a'dhamu fasada. Ya, orang yang mencela Allah, agamanya dan Rasulnya lebih parah kekafirannya, lebih besar kerusakannya dibandingkan sekedar kafir yang mu'rid, sekedar dia berpaling dari Islam tapi tidak menyerang. Ini menyerang, dia mencela. Ya. Wal hadithu bi syai'in minha min hadzal naw. Dan orang yang mengolok-olok, bercanda ya dengan sesuatu dari agama Islam termasuk dalam kategori kafir mu'arid min hadzal naw, yakni dia termasuk kafir yang melawan, yang menentang, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Baik, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Dikira cukup, alhamdulillah selesai bab yang ke-48. Berikutnya bab yang ke-49. Qala rahimahullah, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza. Nah, ini masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan sebutkan apa bedanya bab ini dengan bab yang terdahulu, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruha. Nah, naktabi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.